Selamat siang teman-teman. Jadi saya sedang istirahat ya. Siang ini ditemani dengan kopi hitam pahit ya teman-teman. Kaleng kecil. Biasa di tempat biasa teman-teman ya. Cuacanya cerah teman-teman ya. Mataharinya bersinar terang dan udaranya sangat sejuk teman-teman ya, seperti di gunung ya. Alhamdulillah. Ini ranting-rantingnya, daunnya pada gugur teman-teman. Ya semalam kan saya ketemu sama ini ya, orang Australia. Itu tuh saya mau Iya. Iya. Saya kan ketemu sama orang Australia ya, yang Pak Jason itu kan dia nanya film apa yang disukai kan gitu. Saya jawab yang Forrest Gump ya. Nah satunya lagi tuh saya mau jawab tapi lupa ya, terus nggak tak jawab. Film yang paling saya suka ya dari film-film Amerika yang pernah saya tonton selama saya hidup ya di dunia ini itu adalah yang judulnya Shawshank Redemption ya. Jadi penjara Shawshank Redemption itu pembalasan ya. Jadi itu di situ ceritanya ya teman-teman ya. Kalau yang teman-teman belum pernah lihat ya. Jadi itu penjara yang paling kejam lah ya di Amerika itu, Shawshank itu ya. Shawshank. Tulisannya tuh gini teman-teman ya. Barangkali nanti teman-teman mau nonton ya, bagus. Nah, jadi ada direktur bank ya teman-teman ya. Di situ namanya Andy ya, Andy Dufresne ya. Ya kita sebut aja Andy ya. Mas Andi itu istrinya selingkuh teman-teman ya. Jadi istrinya selingkuh sama laki-laki lain ya. Kebetulan Mas Andi ini mau pulang ke rumah ya teman-teman ya. Mau pulang ke rumahnya, dan pas sudah malam ya, pas mau pulang, tahu-tahu tuh istri sama selingkuhannya udah meninggal teman-teman ya. Jadi rumahnya itu ceritanya dimaling teman-teman ya. Dimaling kok dilalah malingnya ngelihat istrinya lagi selingkuh ya, lagi bermesraan sama laki-laki lain. Akhirnya ya dibunuh semua ya, ditembak semua. Ceritanya gitu. Nah pas malingnya sudah kabur, Mas Andinya ini baru pulang. Dia kaget kok tahu udah pada mati ya. Terus akhirnya dia yang dikira tersangkanya dia. Akhirnya sama polisi ditangkap, dipenjara, padahal dia nggak salah apa-apa gitu.
Soalnya di mobilnya juga ada pistol, dia punya pistol ya, namanya direktur bank kan pasti punya pistol ya. Dikira dia yang bunuh istri sama selingkuhannya, jadi pas banget gitu momennya tuh, gak sengaja. Akhirnya di penjara yang paling ketat teman-teman ya. Nah, jadi itu gak saya ceritain full ya teman-teman ceritanya itu. Jadi ada adegan tuh yang sampai sekarang saya nggak pernah lupa ya. Sampai sekarang ya saya ingat terus itu. Makanya ini film terfavorit saya selama hidup saya nonton film-film Amerika. Dari semua film ya, nggak itu film Amerika atau film lain ya, Indonesia paling bagus ini ya, Shawshank Redemption ya. Jadi adegan terfavorit saya adalah ini ya, ketika si Andy ini ya, Andy Dufresne ini ya, yang direktur bank ini, ya itu ada yang dipanggil suruh ke kantor. Jadi lanjut teman-teman ya. Di penjara ya. Nah, di penjara nih Andy Dufresne, adegan favorit saya yaitu dia ingin kabur ya dari penjara ya, yang paling ketat itu. Kebetulan dia selnya itu penjaranya yang paling pojok teman-teman ya. Di pojokan kan temboknya kan tebel itu teman-teman ya. Kalau yang paling pojok kan temboknya tebel ya kalau mau keluar kan. Dia penjaranya yang di lantai 2. Jadi penjaranya tuh selnya tuh tingkat-tingkat gitu, tingkat-tingkat. Nah, pas dia di penjara itu, dia punya temen ya, namanya Red ya, merah, Red. Nah, punya temen namanya Red. Terus awal-awal ya kayak belum begitu akrab ya, terus sudah akrab. Yang Red nih orang negro ya, hitam ya. Kalau Andy Dufresne tuh kulit putih ya. Ya, Andy Dufresne tuh sudah ngasih tahu ya ke si Red bahwa dia ingin kabur ya dari penjara ya gitu. Ngajak si Red, gimana mau ikut nggak? Nah di sini ya menariknya ya, omongannya tuh saya nggak pernah lupa ya, omongannya Mas Andi ini ya. Jadi sebenarnya penjara yang paling ketat, yang paling kejam ya di Amerika itu ya bukan Shawshank teman-teman, bukan Shawshank. Ataupun sampean pas di Jepang ya, ada penjara yang paling ngeri di Jepang misalkan ya, saya nggak tahu ya di Jepang ada penjara apa enggak ya. Intinya misalkan ada penjara di Jepang dan paling ngeri, itu nggak ada apa-apanya teman-teman. Soalnya masih ada penjara yang paling mengerikan ya, dan itu bisa mengurung sampean ya, sampai sampean meninggal dan sampean nggak bisa lolos ya. Padahal sampean nggak ngelakuin apa-apa ya, nggak melakukan kejahatan. Ya, penjara paling mengerikan adalah diri sendiri teman-teman ya. Ya itu pikiran kita, perasaan kita, dan tubuh kita gitu. Nah di sini ya adegan paling saya suka ya. Jadi Mas Andi ini ngajak Mas Red ya, ayo aku mau keluar nih, mau kabur dari penjara, kamu mau ikut nggak? Enggak lah, aku udah nyaman di penjara. Soalnya kan dia dari remaja tuh dari penjara teman-teman ya, yang negro ini ya, si Red ini. Jadi dia udah terbiasa di kehidupan penjara. Kalau nanti keluar dari penjara nanti dia malah bingung mau ngapain gitu di luar penjara ya. Soalnya di penjara dia punya akses ya, bisa masukin barang-barang dari luar, nanti dijual di penjara ya. Kalau ada yang mau request apa bisa sama dia gitu. Jadi kalau saya lolos keluar penjara terus ngapain gitu. Padahal udah diajak ya sama si Mas Andi ini, dia mau ke suatu pulau ya, terus nanti
bikin hotel di sana ya. Jadi pulaunya tuh sepi, nggak ada orang. Nanti dia bikin hotel, terus bikin kayak kapal perahu ya, perahu. Jadi buat tur gitu ya. Ya intinya buat wisata lah ya. Itu diajak, Siratnya nggak mau, nanti takutnya ketangkap apa gimana gitu. Jadi udah minder dulu gitu ya. Itu kan kayak kita teman-teman ya, pas kita udah yakin mau melakukan sesuatu ya, yakin untuk menjadi sesuatu, tapi pikiran sudah ngomong ya udah nggak usah lah, emang bisa gitu. Jadi pikiran tuh udah underestimate dulu ya, udah meremehkan kemampuan kita sendiri. Itu penjara teman-teman, penjara paling mengerikan itu. Nah, akhirnya Mas Andi kan nggak maksa ya. Mas Andi padahal bilang udah, kamu meremehkan kemampuan dirimu sendiri digituin. Terus dia bilang, kan pulaunya kan di Meksiko ya, jauh. Pulaunya tuh di Meksiko lah, kita di sini nggak akan mungkin kita bisa ke sana, bilang gitu. Terus Mas Andinya bilang ya, jadi Sirat bilang nggak mungkin kita bisa ke sana. Yang ada nanti kita ketangkap duluan gitu. Terus Mas Andinya bilang ya, jadi ya pilihannya cuma sederhana ya, cuma ada 2 pilihan ya, busy living or busy dying ya, dia bilang gitu. Jadi mau sibuk hidup atau sibuk mati ya. Jadi busy living kan sibuk hidup ya, busy dying tuh sibuk menderita ya. Sibuk hidup itu maksudnya kita sibuk dengan melakukan hal-hal yang apa kita yakini ya, yang sesuai dengan keyakinan kita mau jadi apa. Kita udah yakin, misalkan kayak Andy Dufresne kan dia yakin nanti bisa kabur dari penjara dan bikin hotel di suatu pulau ya, yang di Meksiko itu. Terus bikin hotel wisata gitu ya, bikin perahu-perahu, katanya dia bilangnya gitu ya. Jadi di pulau itu dia bisa, pulau tanpa memori ya, jadi di pulau itu yang ada kebahagiaan doang ya, karena saking sepinya katanya gitu ya. Atau busy dying ya, sibuk menderita ya. Menderita karena apa? Ya karena kita sudah menyerah ya, terus meremehkan kemampuan diri sendiri. Akhirnya ya tidak bisa menjalani ya segala sesuatu yang harusnya dia bisa yakin ya, tapi dia tidak yakin ya dengan sesuatu ya. Jadi misalkan dia diajak, ayo kita diajak untuk menjadi orang yang bisa ini ya, misal kamu mau nggak ini, misalkan bisa pakai komputer ya. Nah itu dia udah bilang nggak yakin ya, enggak, emang aku bisa kayak gitu ya kan. Sering kan dari kita kayak gitu ya, kebanyakan ya. Pikiran kita tuh meremehkan kemampuan kita sendiri, belum nyoba tuh udah nyerah ya, kayak gitu ya. Jadi busy living or busy dying, sibuk ya, pilihannya cuma 2 ya, mau sibuk hidup, berusaha ya, berjuang untuk mewujudkan apa yang kita yakini, atau mewujudkan cita-cita kita ya, atau sibuk menderita ya, mengeluh ya, dan menyerah ya, menerima kenyataan yang sebenarnya dia tuh nggak ini ya, nggak menikmati ya. Loh, siapa yang menikmati mau di penjara gitu ya? Walaupun Sirat bilangnya nyaman ya, udah nyaman di situ kan, tapi tiap hari digebukin sama sipir penjaranya gitu kan. Jadi dia nggak mau merubah dirinya sendiri gitu loh. Diajak untuk keluar dari situasi itu tuh sama Mas Andinya, diajak tuh nggak mau ya. Jadi udah mikir, udah menyerah duluan lah sebelum berperang ya teman-teman, seperti itu.
itu kata-katanya benar-benar ini ya, saya nggak pernah lupa ya kata-katanya Mas Andi itu. Lah, jadi akhirnya itu Mas Andi kan pesen ini ya, palu gedenya segini teman-teman, kecil sejari ya. Dia itu bolongin tembok penjara yang tebel ya, mungkin tebelnya ada semeter ya kan, penjara zaman dulu kan tebel ya, tembok yang paling pinggir ya, mungkin ada semeter ya. Itu dia bolongin pakai paku kecil ini ya, palu kecil ya. Palu kan ujungnya kan ada yang tajam itu ya, jadi ini yang tumpul, terus yang belakangnya kan gini ya, tajam. Nah dia tuh diukir pakai yang ujung belakangnya yang tajam itu ya, dikit-dikit gitu. Jadi di situ tuh kayak simbol kesabaran ya, dan waktu ya. Jadi sabar dan waktu ya, kegigihan ya. Dia tuh ngambil dikit-dikit tiap hari ya, nanti dikantongin. Nanti pas lagi acara kumpul di lapangan ya kan, biasanya nanti di lapangan senam apa olahraga gitu ya. Nah dia masuk dibawa di tangan ya, yang hasil itu ya, ukiran palu itu yang buat bolongin tembok. Serpian-serpiannya dimasukin ke tangan, terus dimasukin ke saku, nanti di lapangan dibuang gitu ya, lewat celana, bawah celana gitu. Jadi ntar keluarnya dari celana gini, set gitu, dikit-dikit teman-teman. Itu pesennya sama Mas Red ya, yang negro itu, palu sama poster gede. Jadi tembok yang dibolongin itu ditutup sama poster gede ya, poster artis. Nggak apa-apa kalau yang kayak gitu, sama sipirnya nggak apa-apa. Cuma sipirnya tuh nggak ngeh kalau dibalik poster itu udah bolong temboknya ya sama Mas Andi ya. Mungkin sudah berbulan-bulan ya dia dikit-dikit nih yang ngerok gitu, sabar kayak gitu teman-teman ya. Jadi kegigihan ya, dia tuh orangnya gigih ya, sabar, tiap hari berusaha ya. Mau orang bilang katanya nggak mungkin ya, akhirnya dia bisa kabur ya, dan membuat jadi bisa hidup sesuai apa yang dia cita-citakan ya, keyakinan dia ya. Jadi dia akhirnya ke Pulau Meksiko ya gitu. Jadi pas di momen hujan deras itu ya kan, petir besar ya, kenceng ya. Nah dia pas udah temboknya bolong kan, udah bolong sampai tembus keluar, dia keluar ya, bawa koper, bawa sepatunya, sipirnya diambil ya. Terus dia lewat ini apa, saluran pipa pembuangan ya, penjara kan yang buat buang hajat kayak gitu kan. Dia ngambil batu, pas ada petir itu, suara petir kan kenceng ya. Nah dia hantam ke pipanya, pipanya bolong, dia masuk ke lewat pipa ya, panjang gitu, terus keluar ya, kabur ya. Jadi dia menyelusuri saluran pipa pembuangan hajat ya, sampai keluar ya. Keluar kan hujan deras ya, terus dia wajahnya tuh seneng banget ya pas keluar ya, melihat ke atas langit kena rintik-rintik hujan gitu. Keren pokoknya filmnya teman-teman, kalau sampean mau lihat ya. Akhirnya dia ke Pulau Meksiko ya, dan sipirnya kan jahat ya, akhirnya ditangkap ya, karena sama Andy Dufresne-nya tuh di ini ya, dikasih buktinya, ditinggal di situ. Pas dia kabur dia nyamperin ini ya, kayak kantor koran berita ya, di situ dikasih tahu kejahatan-kejahatan bos penjaranya ya, sipirnya itu. Keren teman-teman. Jadi film tentang kesabaran, keyakinan ya, dan waktu ya. Jadi itu keyakinan tuh butuh waktu teman-teman, nggak ada yang instan. Jadi sedikit-sedikit nggak apa-apa, yang penting tiap hari konsisten ya. Kayak Mas Andy Dufresne tuh pakai palu kecil ya, diukir kecil-kecil gitu. Paling sehari tuh cuma dapat segenggam ya, apa, bolongin temboknya, nanti dibolongin lagi sampai bolong gede segitu ya. Keren sih, bagus pokoknya. Kalau teman-teman mau lihat aja ya, judulnya itu Shawshank Redemption ya. Redemption kan pembalasan ya.
penjara Shawshank gitu. Nah itu ya seringkali tuh penjaranya adalah pikiran kita sendiri teman-teman ya. Kita sudah diberi kehendak bebas ya, pilihan untuk menentukan apakah kita mau ikut pikiran kita atau tidak ya. Kan kadang pikiran kita bilang gak baik, yang gak baik ya, nyuruh-nyuruh yang gak baik, dan kita udah tahu kalau itu gak baik ya, tapi tetap kita lakukan ya. Contoh sederhana lah, misalkan sampean kan tahu gula itu kan gak baik ya. Menimbulkan banyak inflamasi ya, apalagi kalau saya kan turunan diabetes ya, jadi Mbah putri saya, bapak saya kan diabetes. Kan sudah tahu kan penyebabnya ya, selain keturunan ya karena gula juga kan, kadar gula darah yang meningkat ya, yang tinggi. Kalau sudah tahu gitu, misalkan pikiran kan suka ngomporin ya, itu coklatnya dimakan aja enak, itu manis ya. Kita udah tahu nih, wah bahaya ini gula, inflamasi, nanti bikin kadar insulin saya naik ya, nanti saya bisa rawan kena diabetes ya. Kalau sampean sadar, sampean amati ya, nggak sampean turuti ya, sampean tinggalkan. Nah seringnya tuh kita udah tahu gitu ya, tapi masih kita makan aja ya. Loh kayak gitu kan berarti kita terpenjara ya dalam pikiran kita sendiri, nggak bisa keluar gitu. Padahal sudah diberi kehendak bebas ya, sudah dikasih pilihan mau ngikut pikiran atau enggak gitu kan. Ya itu kan kayak sampean mau termakan bujuk rayu iblis atau enggak, kan ada di pilihan sampean kan. Sampean kan pasti sebelum mengikuti kan udah tahu dulu, oh ini enggak baik ini, cuma tetap aja sampean ikuti ya, karena sampean ingin merasakan nikmat yang sementara itu ya. Nggak tahu kalau nanti di belakangnya ada sengsara, yaitu penyakit-penyakit yang disebabkan oleh gula ya. Kurang lebih kan sederhana yang seperti itu teman-teman ya. Dari makanan aja kita udah bisa cek ya, apakah kita itu orangnya sadar apa enggak ya. Udah itu aja dari saya ya, semoga video ini bermanfaat ya, semoga teman-teman sekeluarga ya selalu sehat, bahagia ya, damai selalu ya, amin.